Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Halo? Aduh, sinyal. Halo? Kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengeran? Tadi putus-putus ya? Bu, kabar baik. Tadi putus-putus? Dengeran. Putus Bu. enggak? Ini karena hujan mungkin koneksinya tidak stabil. Nanti Ibu ulang lagi ya. Tag ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya membaca doa. Hikmah, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Hikmah. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan kali ini, mari kita kawan-kawan berdoa. Ya, Bu. Ya. Sebelum kita melaksanakan, mari kita dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Hikmah. Nanti kalian isi link presensi, linknya sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu bagikan di Google Form, ya. Oke, karena sekarang kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menghindari kerumunan, juga menjaga jarak. 4M jadinya ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu, anak-anak? Saya, Bu. Siapa? Dian. Dian bisa dinyalakan Ya, videonya? Iya, ini udah, Bu. Udah, tapi belum masuk ke Ibu dia. Videonya nggak ada. Nah, kelihatan wajah cantiknya. Pembelajaran minggu yang lalu tentang apa, Dian? Halo, Dian. Amin. Minggu lalu kita belajar tentang warga negara dan penduduk. Iya, betul sekali. Minggu yang lalu kita belajar tentang perbedaan warga negara dan penduduk dan konstitusi yang mengaturnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan share screen ya. Minggu lalu kita belajar tentang warga negara dan penduduk, Bu. Iya. Oke. Untuk sekarang kita akan belajar, ini tujuan pembelajarannya melalui mode pembelajaran problem based learning dan percakapan abad 21, peserta didik dapat menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Selain itu, setelah ini ya, kalian bisa menyaji hasil telaah
dalam bentuk laporan nanti tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang wilayah negara, seminggu yang lalunya kita belajar tentang warga negara dan penduduk, hari ini kita akan belajar tentang agama dan kepercayaan. Oke, Indonesia itu multi etnis, multikultur, multi apa lagi? Multi agama. Multi agama. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 5. Ada 5. Ikma apa saja agama yang diakui di Indonesia? Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu? Konghucu. Iya, oke. Betul sekali ya, 5 agama yang diakui di Indonesia. Apakah dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, agamanya beragam, kulturnya beragam, etnisnya beragam, apakah selamanya berjalan lancar, damai, atau bagaimana faktanya? Faktanya seperti apa di Indonesia? Faktanya terjadi banyak konflik. Oh, ternyata faktanya masih ada banyak konflik. Tidak semudah itu membuat kerukunan dari keberagaman itu. Penyebabnya apa? Antar umat beragama. Iya, antar umat beragama. Nanti kita bahas sama-sama melalui diskusi kelompok ya. Ibu kan jelaskan dulu, Konstitusi Indonesia itu mengatur tentang kebebasan beragama dan kemerdekaan berkepercayaan di Indonesia, yaitu pada pasal 28E ayat 1 dan 2. Pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2-nya, setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, konsep di Indonesia itu ada konsep kerukunan umat beragama yang terdiri dari kerukunan internal umat seagama. Jadi, kalau kita misalnya ini mayoritas umat Islam, antar umat Islamnya juga harus rukun, kemudian atau misalnya antar umat Kristennya juga harus rukun. Kristen itu juga dibagi Kristen Katolik, Kristen Protestan gitu ya, dan agama-agama yang lain. Juga ada kerukunan antar umat berbeda agama, antara Islam dengan Kristen, Kristen dengan Buddha, dengan Hindu dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian tentang kebebasan beragama, Ibu akan menugaskan kalian analisis artikel ini. Judulnya tentang larangan beribadah, dominasi kasus intoleransi di Indonesia. Kalian buat kelompok analisis ya artikel ini, cari informasi tentang berbagai penyimpangan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan sesuai artikel itu. Kemudian cari juga informasi apa saja alternatif penyelesaian masalahnya. Oke, karena penugasan ini sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp beserta materinya. Hari ini tinggal presentasi saja. Siapa yang mau presentasi? Hari ini kelompok 1 ya? Hari ini kelompok 1 presentasi. Nurisa? Saya Bu, yang mau presentasi. Iya. Bu, oh, Ibu pindah dulu hostnya kok jadi aku, Bu. Iya, sebentar ya. Silakan Nurisa sebagai perwakilan kelompok 1 presentasi.
baik Bu, sebentar ya, saya cari dulu. Kelompok yang lain perhatikan. Nanti jika ada pertanyaan dituliskan dulu ya. Ya Bu, ya. Bisa lebih besar lagi? Ini sudah Bu, kan di iPad Bu, jadi cuma segini. Ya udah nggak apa-apa. Teman-temannya terlihat ya. Silakan langsung dijelaskan, Nurisa. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 1 TKJ yang beranggotakan Nurisa sebagai perwakilan, ada Bella, Bagas, dan Sarah Regina, anggota kelompok yang lainnya. Di sini ada isu intoleransi di Indonesia dan upaya penyelesaian masalah. Contoh kasus intoleransi beragama di Indonesia. Ada 1, menyerang kelenteng di Kediri. Pada Sabtu tanggal 13 bulan Januari 2018 malam, seorang pria menggunakan sepeda motor menerobos masuk ke kelenteng apa sih Bu ini? Tijoe Hokiong. Jalan Yosudarso, Kediri, Jawa Timur. Dilansir dari beritajatim.com, tempat beribadah bagi etnis Tionghoa yang terletak berada di tepi sungai Brantas ini dilempari batu sekitar pukul 21.30 WIB. Lemparan pelaku mengenai jendela dari bahan kaca. Akibat jendela pecah, kaca jendela pecah. Beruntung aparat kepolisian segera Sinyalnya putus-putus, Nurisa. dihubungi pengurus kelenteng. Pelaku pun berhasil diamankan. Dan yang kedua, Langsung ke alternatif upayanya ya. Gereja di Samarinda dilempar bom molotov. Oh, putus-putus. Sekarang masih putus-putus, Bu? Enggak, sudah jelas. Oh. Langsung ke alternatif upaya penyelesaian masalahnya. B, alternatif upaya penyelesaian masalah. Intoleransi di Indonesia. Sudah jelas? Sudah. Ya, Bu, ini. Di Indonesia, di masalah perbedaan. Maka berbicara tentang toleransi antar umat beragama tidak akan ada habisnya. Yang persyarat eksistensi negara. Dialog konstruktif perlu dibangun bersama ormas-ormas toleran yang inklusif. Kedua, masyarakat perlu diberi pemahaman untuk mewaspadai bahwa atmosfer kontestasi politik seperti pilkada atau pilpres memiliki pengaruh terhadap munculnya ketidakrukunan Putus-putus suaranya, Nurisa. Politik menjelang perhelatan semacam itu kerap menyalahgunakan doktrin agama untuk mendukung politik identitas dalam rangka